Wanita muda ini bernama Hazel Ann Baguisa Morales yang pada bulan November 2017 terbang ke negeri Sakura, Jepang untuk mengadu nasib. Karena wajah yang cantik dan penampilannya yang menawan, dia pun diterima bekerja sebagai seorang penerima tamu di sebuah bar yang cukup terkenal di Tokyo. Untuk menghindari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang tentang larangan bekerja bagi para turis, Hazel kemudian melakukan pernikahan pura-pura dengan anak dari pemilik bar di tempatnya bekerja. Hal ini jelas melanggar aturan di negara itu karena dianggap sebagai bentuk penipuan. Di bar di mana Hazel bekerja, ada seorang milioner yang sering datang ke tempat itu. Saat pertama kali melihat Hazel, laki-laki ini langsung menyukainya dan sejak saat itu dia hanya mau dilayani oleh Hazel yang kecantikan dan penampilannya memang berada di atas rata-rata dari para gadis yang bekerja di tempat itu. Selama mereka menjalin hubungan, Kamin Sukasu, demikian nama pria yang berusia 58 tahun ini, menghujani Hazel dengan uang dan berbagai hadiah yang mahal. Sebagian uang yang diberikan oleh Kamin Sukasu, Hazel kirimkan ke keluarganya di Filipina. Jika ditotal, jumlah uang dan hadiah yang diberikan pria ini kepadanya adalah sekitar 100 juta yen atau sekitar 10 miliar rupiah. Namun Kamin Sukasu tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian karena terlibat dalam bisnis penipuan tanah dan pemalsuan dokumen. Hazel tentu saja kehilangan pegangan, terlebih saat dia mengetahui bahwa dirinya kemudian telah mengandung dan tidak mengetahui siapa ayah dari anak tersebut. Dia kemudian memberitahukan tentang kehamilannya itu kepada suami dari pernikahan palsunya dan berharap pria itu mau bertanggung jawab. Namun pria itu dengan tegas menolak karena meragukan bahwa anak yang dikandung Hazel itu adalah benar anaknya, mengingat wanita itu juga terlibat dalam hubungan dengan Kamin Sukasu. Mereka pun kemudian memutuskan untuk bercerai, dan setelah melahirkan, Hazel membawa anaknya ke Filipina untuk diasuh oleh orang tuanya, di mana dia kemudian kembali ke Jepang dan bekerja di sebuah bar milik orang Filipina yang terletak di Adachi Ward. Namun tak lama setelah itu, entah mungkin karena penghasilannya kecil, dia kemudian memutuskan untuk berhenti sebagai pegawai bar dan kemudian bekerja sebagai seorang perawat. Di tahun 2021, dia bertemu seorang pria muda tampan yang hanya berbeda usia 1 tahun di atasnya. Hazel yang dulunya hidup bergelimang harta saat masih bersama Tuan Kamin Sukasu, tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan hidup mewahnya itu. Dia tanpa sungkan meminjam uang dari teman-temannya hanya untuk memenuhi kesenangannya. Dan pria yang merupakan kekasih barunya itu pun tidak luput dari sasarannya. Sejak resmi berpacaran dengan pria itu, total uang yang dia peroleh dari kekasihnya berjumlah sekitar 70 juta rupiah. Hari itu, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 12 siang, tertangkap kamera CCTV. Sebuah mobil melaju pelan dan akhirnya berhenti di sebuah rumah berlantai 3 di Adachi Ward. Beberapa saat kemudian, yaitu sekitar jam 1.30 siang, sebuah mobil yang lain keluar dari kompleks perumahan itu yang kemudian terlihat kembali memasuki area itu di jam 4.30 sore. Siapakah gerangan mereka? Mereka adalah sepasang suami istri yang memiliki kehidupan ekonomi yang cukup mapan. Tuan Norihiro Takahashi yang berusia 55 tahun adalah seorang pemilik bar kecil yang cukup ramai dikunjungi rekan-rekan dan kenalan tetapnya. Nyonya Mishimi Takahashi atau biasa disapa dengan Kimi yang berusia 52 tahun adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Walau jarang bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, namun dia memiliki pribadi yang sopan dan ramah kepada setiap orang.
Sedangkan anak tertua mereka yang masih tinggal bersama mereka, yaitu Ichiro Takahashi, yang berusia 31 tahun, adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan cukup ternama di Jepang. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, Ichiro terkenal memiliki pribadi yang ramah, sopan, dan pandai bergaul. Malam itu, sekitar jam 8.30, Ichiro yang baru pulang dari kerja merasa heran karena rumah orang tuanya terlihat masih gelap. Dengan agak tergesa, dia menekan kode, membuka pintu, dan menyalakan lampu. Namun saat dia menunduk untuk melepaskan ikatan tali sepatunya, matanya menangkap beberapa bercak merah di koridor yang kelihatannya dibersihkan secara terburu-buru. Dia bergegas masuk memanggil ayah dan ibunya, namun tidak ada respon. Dia lalu ke lantai 2 dan 3, namun tetap saja orang tuanya tidak ditemukan. Dia kemudian mencoba menelpon handphone ayah dan ibunya, tetapi hasilnya juga nihil. Berusaha tenang, dia pun menelpon bar ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya masih di bar saat itu. Pegawai bar mengatakan bahwa ayahnya memang sempat datang, namun hanya beberapa saat saja. Mendengar itu, dia lalu menghubungi adiknya, namun jawaban adiknya juga mengecewakan. Ichiro kemudian memutuskan untuk menelpon polisi yang hanya dalam beberapa saat tiba di tempat itu. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Ichiro, penyidik kemudian memasang garis polisi di sekeliling rumah keluarga Takahashi. Sebagai orang pertama yang tiba di rumah itu, dan berdasarkan keterangan seorang tetangga bahwa beberapa hari sebelum Tuan dan Nyonya Takahashi menghilang, dia sempat mendengar pertengkaran antara Ichiro dan ayahnya. Polisi pun lalu menginterogasi Ichiro. Kepada penyidik, Ichiro menjelaskan bahwa dia berada di kantornya sepanjang hari itu dan tidak kemana-mana hingga jam kantornya usai. Dan alibinya ini didukung oleh teman-teman kerjanya. Saya sangat menyayangi dan menghormati orang tua saya. Tidak akan pernah saya melakukan hal-hal yang menyakiti mereka. Demikian kata Ichiro kepada petugas polisi. Setelah kamera CCTV di sekitar tempat itu diteliti, polisi pun menaruh curiga terhadap sepasang pria dan wanita yang mengenakan masker sedang berjalan menuju ke arah kediaman dari pasangan suami istri Takahashi. Hasil rekaman CCTV juga menunjukkan pada sore hari menjelang malam, kedua orang itu terlihat sedang membuang sebuah bungkusan di tempat pembuangan sampah di sekitar tempat itu. Kepada para pegawai Tuan Takahashi, polisi menunjukkan foto rekaman CCTV itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang mengenal kedua orang tersebut. Setelah foto itu ditunjukkan ke Ichiro, dengan tanpa keraguan sedikit pun, dia menunjuk ke arah foto perempuan itu dan mengatakan bahwa itu adalah mantan kekasihnya, Hazel Morales, yang tinggal sekitar 500 meter dari kediamannya. Ichiro mengatakan dia bertemu Hazel 3 tahun lalu, yaitu di tahun 2021. Karena bisa berbahasa Jepang dengan lancar, hubungan mereka pun berkembang menjadi sepasang kekasih. Ichiro kemudian membawa Hazel untuk bertemu kedua orang tuanya yang awalnya menyukai wanita itu. Namun saat Ichiro mengemukakan idenya untuk menikahi Hazel dan meminta orang tuanya untuk mendukung keuangan mereka, orang tuanya terutama Ibu Kimi langsung menentang hubungan mereka. Ibu Kimi juga meminta Hazel untuk segera mengganti uang sebanyak 600.000 yen atau sekitar 70 juta rupiah yang dipinjam Hazel dari Ichiro. Ichiro yang mengetahui kalau orang tuanya tidak menyetujui rencana pernikahan mereka, kemudian mengakhiri hubungannya dengan Hazel. Namun Hazel tidak rela, apalagi harus mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Ichiro kepadanya. Dia menganggap uang-uang tersebut bukanlah pinjaman, namun diberikan Ichiro kepadanya secara cuma-cuma karena mereka adalah sepasang kekasih. Selanjutnya kepada petugas polisi, Ichiro menjelaskan bahwa hari itu saat jam makan siang di kantornya, Hazel menelponnya meminta agar Ichiro mau kembali kepadanya dan menjalin hubungan cinta yang terputus. Namun Ichiro dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi
dan berharap agar mereka bisa bersahabat saja. Mendengar jawaban dari Ichiro, Hazel pun memutuskan percakapan telepon tersebut. Sekitar jam 5 sore, Ichiro berusaha menelpon Hazel, namun tidak dijawab. Dia lalu mengirim pesan kepada Hazel menanyakan apakah dia masih berada di tempat kerjanya. Yang dijawab Hazel setengah jam kemudian mengatakan, semua sudah berakhir. Berdasarkan penjelasan Ichiro, polisi kemudian memeriksa tempat sampah di mana bungkusan itu dibuang. Dan setelah diperiksa, ternyata terdapat beberapa potongan kain milik pelaku dan sepasang sepatu penuh noda merah yang disinyalir adalah milik Nyonya Takahashi. Setelah dikirim ke tim forensik untuk diperiksa dan dilakukan tes DNA, noda-noda merah yang melekat pada potongan kain dan sepatu tersebut ternyata cocok dengan DNA dari Tuan dan Nyonya Takahashi. Selain itu terdapat juga adanya sidik jari asing yang melekat pada setiap barang bukti, termasuk pisau yang ditemukan di dalam rumah keluarga Takahashi, yang diperkirakan sebagai senjata yang digunakan untuk mengakhiri hidup Tuan dan Nyonya Takahashi. 2 hari setelah Tuan Takahashi dan istrinya menghilang, polisi kemudian melakukan pencaharian yang lebih intensif dalam rumah mereka. Seorang petugas polisi yang saat itu berada di lantai 1 mencium bau yang agak menyengat. Dia lalu berusaha mencari sumber bau itu yang kemudian membawanya ke sebuah ruangan yang berada di antara kamar mandi dan toilet. Ruangan itu dibuat sebagai tempat penyimpanan barang-barang kecil yang sengaja dibangun oleh kebanyakan orang-orang di Jepang. Di saat penutup lantai kayu itu diangkat, terlihat 2 buah lemari kecil dan ternyata dari situlah sumber bau itu berasal. Peti kayu itu pun dikeluarkan dan setelah dibuka, mereka melihat pemandangan yang menyedihkan, di mana di depan mereka, tubuh tak berdaya sepasang suami istri itu dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Saya pribadi menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga Takahashi. Ichiro yang mengetahui hal ini menjadi sangat terpukul. Badannya gemetar menahan perasaan sedih yang tidak bisa dia bendung. Dengan penemuan barang bukti dan berdasarkan keterangan Ichiro, polisi kemudian pada tanggal 19 Januari 2024 menangkap Hazel Ann Baguisa Morales untuk dibawa ke kantor polisi guna tujuan penyelidikan lebih lanjut. Saat ditanya petugas, Hazel mengatakan bahwa saat kejadian itu terjadi, dia sedang bersama seorang teman dari Filipina yang sedang mencari rumah kontrakan. Dia menyangkal bahwa dia benar-benar tidak tahu menahu soal kejadian yang menimpa pasangan suami istri malang itu. Polisi kemudian menyodorkan rekaman CCTV kepada Hazel, namun tetap saja dia menyangkali keterlibatannya. 3 hari setelah Hazel ditangkap, pria bermasker yang kemudian diketahui bernama Brian De La Cruz juga ditangkap. Tepatnya di tanggal 22 Januari 2024. Pria berkebangsaan Filipina berusia 34 tahun ini datang ke Jepang sebagai peserta magang teknik pada bulan Desember 2018. Dia sempat pulang ke negaranya dan kemudian masuk kembali ke Jepang pada bulan Juli 2023, juga sebagai peserta magang. Brian dikenal sebagai pribadi yang ceria, lancar berbahasa Jepang, suka membantu teman-teman magangnya, dan menikmati berbelanja di pusat kota saat hari liburnya. Demikian kata ketua organisasi magang yang merekrutnya. Brian tertangkap kamera CCTV ketika hendak membeli bir di sebuah toko. Dan terlihat jelas tangannya yang terbalut perban yang diduga akibat perkelahian dengan Tuan Takahashi dalam upaya beliau membela diri. Awalnya Brian menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan polisi kepadanya. Namun setelah didesak, dia pun akhirnya mengaku bahwa dia semata-mata hanya membantu Hazel Morales yang menjanjikannya hadiah dan merupakan teman semasa kecilnya di Filipina. Menurut keterangan Brian, mereka memasuki rumah keluarga Takahashi pada pagi hari saat Ichiro dan ayahnya telah berangkat kerja dan Ibu Kimi sedang tidak berada di lantai 1.
Karena setelah sekian lama menjalin hubungan dengan Ichiro, Hazel telah mengetahui dan mengamati rutinitas kedua orang tua pacarnya tersebut. Dia bahkan mengetahui nomor kode kunci rumah itu, dan karenanya mereka tidak kesulitan untuk masuk dan bersembunyi. Saat dalam persembunyian itu, Hazel sempat menelpon Ichiro dan menanyakan nasib hubungan mereka. Ketika Tuan Takahashi kembali dari barnya, yaitu sekitar jam 12 siang, Hazel dan Brian masih tetap bersembunyi dan menunggu sampai Nyonya Takahashi keluar rumah. 1,5 jam kemudian, saat mereka mendengar mobil Nyonya Takahashi menjauh, kedua orang ini pun keluar dari persembunyian mereka dan menyerang Tuan Takahashi dengan sajam yang sudah mereka siapkan. Tuan Takahashi yang terkejut berusaha melawan hingga menyebabkan tangan kanan Brian terluka dan mengeluarkan banyak darah. Namun akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Tuan Takahashi dan dengan cepat menyembunyikan tubuh beliau. Hal yang sama juga terjadi pada Nyonya Takahashi saat beliau baru saja kembali dari urusannya. Mereka berdua pun dengan terburu-buru menyimpan tubuh sepasang suami istri itu di tempat penyimpanan barang yang terletak di samping kamar mandi rumah itu. Hingga cerita ini diturunkan, belum ada keputusan hukuman bagi keduanya. Mari kita berharap agar para terdakwa dan keluarga korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Teman-teman semua, sekian dulu kisah kita hari ini. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Saya Ina dari Dark Pink Diaries mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mengunjungi channel ini. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.